Ratusan gram narkoba jenis sabu-sabu, ganja, serta ribuan butir pil ekstasi yang disita oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang dimusnahkan. Pemusnahan ratusan gram narkoba ini dilakukan setelah kasusnya diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Malang dan para pelaku telah dihukum di penjara. Ratusan gram barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu, ganja, serta ribuan pil ekstasi yang dimusnahkan ini merupakan hasil sitaan selama 6 bulan, yakni mulai Agustus hingga Desember 2020. Total terdapat 140 kasus yang diungkap selama 6 bulan di tahun 2020 dengan barang bukti 1.686,75 kg ganja, 1.416,22 gram sabu-sabu, dan 140.533 butir pil ekstasi, serta ratusan perangkat elektronik lainnya. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara dibakar, dipecah, dan diblender. Kepala Kejari yang didampingi petugas Pemkot Malang, Polresta Malang Kota, dan BNN Kota Malang memusnahkan barang bukti yang kasusnya telah diputus di Pengadilan Negeri Kota Malang. Usai memusnahkan barang bukti, Kasih Barang Bukti dan Perampasan Barang Kejari Kota Malang mengatakan bahwa pemusnahan barang bukti ini dilakukan karena kasusnya telah diputus oleh pengadilan. Barang bukti tersebut merupakan hasil sitaan selama bulan Agustus hingga Desember. Untuk tahun ini sendiri, jumlah kasus narkoba meningkat dibanding tahun 2019 lalu. Peningkatan kasus narkoba ini mencapai 30%. Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap peredaran narkoba di Kota Malang. Alhamdulillah, pada hari ini kami Kejaksaan Negeri Kota Malang sudah melaksanakan pemusnahan barang bukti, yang mana perkara yang telah kami musnahkan yaitu seperti saya jelaskan, perkara dari bulan Agustus 2020 sampai dengan Desember 2020, yang mana diantaranya barang bukti berupa narkotika jenis ganja sebanyak 1.686,75 gram dengan total 26 perkara. Terus barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 95 perkara dengan berat total 1.416,22 gram, dan barang bukti berupa narkotika jenis pil atau inek dan obat-obatan terlarang sebanyak 19 perkara dengan total jumlah 140.533 butir beserta api dan timbangan. Simon Alfredo melaporkan. Menjelang perayaan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Forpinda Kota Malang melakukan peninjauan sejumlah pos pengamanan atau pos PAM dan persiapan gereja di Kota Malang. Dari hasil tinjauan tersebut, seluruh pos PAM yang ada di Kota Malang sudah siap melakukan pengamanan, sedangkan semua gereja yang akan merayakan hari Natal melakukan persiapan penerapan protokol kesehatan di saat ibadah Natal nanti. Forpimda Kota Malang, yakni Wali Kota Malang, Kapolresta Malang Kota, dan Komandan Kodim 0833 Kota Malang, Selasa siang melakukan peninjauan persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru di sejumlah pos PAM dan gereja di Kota Malang. Pantauan pos PAM dan gereja tersebut salah satunya dilakukan di pos PAM Kayu Tangan. Rombongan Forpimda meninjau kesiapan personil pengamanan yang akan bertugas melakukan pengamanan selama operasi lilin tahun 2020. Forpimda juga memberikan bingkisan kepada petugas di pos PAM Kayu Tangan. Selain melakukan peninjauan di pos Kayu Tangan, Forpimda juga melakukan peninjauan di gereja Kayu Tangan dan gereja Ijen. Peninjauan di gereja tersebut untuk memantau kesiapan gereja jelang perayaan Natal tahun 2020. Wali Kota Malang Sutiaji dalam pantauannya tersebut memberikan apresiasi kepada gereja-gereja di Kota Malang karena telah menerapkan protokol kesehatan sesuai surat edaran Wali Kota Malang. Wali Kota Malang juga memastikan bahwa Natal tahun ini akan berjalan lancar dan aman. Untuk itu, ia menghimbau kepada masyarakat agar harus waspada terlebih terhadap COVID-19. Tapi pada prinsipnya beliau memang patuh dan taat pada SE yang kami berikan. Jadi maksimal kalau ini kapasitasnya lebih dari 1.000, maksimal bisa batasi 190. Kalau yang kecil persentasenya tetap kita pakai persentase kemarin 25% dari kapasitas. Jadi kalau memang jumlahnya gerejanya kecil, berarti kapasitas kita hitungan jumlah maksimal, tapi dengan rata-rata. Jadi pintu masuknya juga ini untuk protokol COVID-nya ya.
pintu masuknya juga sudah tertata, ada cuci tangan, ada hand sanitizer, ada kadang dibantu dengan hand sanitizer, ada cek ini suhu, terus baru masuk. Kalau hari ini di sini malah sudah didaftar, ya sudah. Kalau di sini online pakai barcode. Jadi orang-orang yang mau jemaah di sini sudah dikunci, tidak boleh selain yang kita terdaftar. Jadi antara gereja satu dengan yang lainnya modelnya tidak sama, tapi pada prinsipnya biar pada SE yang kami berikan. Yang kedua berkaitan dengan kita kan yang ditinjau bukan hanya keamanan COVID, tapi juga keamanan dari orang-orang yang tidak kita perbuatan orang-orang yang tidak kita inginkan. Terlebih situasi politik kita lagi agak meninggi, agak meningkat, maka saya minta semuanya kewaspadaan. Jadi saya titip pada semua jemaat, ya, kepada Romo maupun Uskup, ya, untuk menjaga keamanan dua-duanya, keamanan protokol COVID maupun keamanan dari jemaat yang lagi menjalankan ibadah. Sedangkan Uskup Malang Hendrikus Pidiarto Gunawan mengatakan bahwa di tengah pandemi COVID-19, perayaan Natal akan tetap dilakukan, namun dengan protokol kesehatan yang ketat. Gereja Katolik di Keuskupan Malang sendiri dihimbau untuk mentaati surat edaran dari pemerintah. Sementara di Gereja Kayu Tangan dan Gereja Katedral Ijen, saat melakukan berbagai persiapan diantaranya menyiapkan tempat cuci tangan, hand sanitizer, dan pembatasan jumlah jemaat saat ibadah nanti, di mana sekali ibadah dibatasi hanya 195 jemaah. Persiapannya tentu pertama-tama persiapan rohani. Sudah 1 bulan umat disiapkan untuk menyambut hari Natal. Kemudian persiapan untuk ibadah juga pelan-pelan, ada latihan-latihan menyanyi, lalu persiapan seperti sekarang membuat kandang sederhana, dan perayaannya sendiri. Di mana pada tahun ini jumlahnya sangat terbatas sesuai dengan surat edaran, dan saya selalu menekankan ke seluruh gereja dari Malang sampai Banyuwangi supaya taat pada aturan pemerintah setempat. Bahkan kalau bisa lebih ketat daripada yang dituntut oleh pemerintah, supaya ada keamanan ya dari umat. Yang daring ya langsung 3 kali, saya dengar 3 kali. Biasanya sudah langsung seperti setiap pagi 5:30 sudah daring dari bulan Juni yang lalu. Simon Alfredo melaporkan. Menjelang libur cuti bersamaan Natal dan Tahun Baru, penumpang di Terminal Mikrolet Arjosari Malang semakin sulit, sehingga banyak mikrolet parkir di pinggir jalan, menunggu penumpang dan sisanya keluar terminal dalam kondisi kosong. Beginilah yang terlihat di Terminal Arjosari, Kota Malang. Terminal mikrolet untuk ke berbagai jurusan kota dan kabupaten Malang, banyak parkir di dalam dan luar terminal. Sulitnya mendapatkan penumpang di dalam terminal mengakibatkan banyak mikrolet parkir dan ngetem di tempat keramaian untuk mencari penumpang dan sisanya melaju dengan penumpang kosong. Kondisi ini sudah dirasakan cukup lama oleh para sopir, sehingga waktu beroperasi juga berkurang, tergantung kondisi di lapangan. Menjelang libur cuti bersama Natal dan Tahun Baru, penumpang semakin sulit sehingga seringkali pendapatan hanya untuk menutupi pengeluaran untuk BBM saja. Menurut salah seorang sopir, penumpang sudah semakin sulit terlebih ketika masa libur, di mana aktivitas warga bepergian akan semakin berkurang dengan menggunakan angkutan umum. Di sepanjang jalan keluar Terminal Arjosari banyak mikrolet yang mangkal baik menunggu penumpang maupun beristirahat. Para sopir berharap bulan Januari 2021, para siswa bisa segera masuk ke sekolah seperti pada kondisi normal, sehingga pendapatan para sopir mikrolet bisa kembali membaik. Perkembangan penumpangnya, Pak? Ya memang penumpang sudah sepi, Mas. Jadi gini, kalau nggak kerja ya repot. Iya. Di rumah nggak ada makan. Iya, iya. Kalau kerja itu cuma buat makan sarapan sama siang tok. Jadi kadang pulang bawa kadang setoran itu nggak sampai, Mas. Ya. Kadang bensin itu ya tekor. Tekor, Pak, ya. Padahal cuma setoran berapa, Mas? 40, 30 itu nggak Iya, iya. Mas. Pak, biar kalau kondisi kayak gini berapa pulang pergi, Pak? Berapa rit sekarang, Pak? Saya kadang 3 PP. 3 PP? Sudah.
Kalau kondisi normal bisa sampai berapa PP, Pak? Kalau saya dulu anak sekolah masuk Ya. ada pabrik itu sekitar 7 PP, 6 PP. Wah, hampir lebih hampir setengahnya sekarang, Pak ya. Berkurang ya, Pak ya. Kan dulu itu setoran 85, Iya. 90 nutut Mas. Iya. Sekarang 40, 30 gak nutut Mas. Apalagi sebentar lagi libur, Pak ya. Iya. Beda hari-hari biasa dengan libur beda, Pak ya. Iya. Loh, kalau libur itu udah kadang dimajikan itu bilang Kak dapat uang gitu ya. Ya udah dibawa aja. Gitu, Kalau Pak. ada yang majikannya Ya. yang ngerti, kalau nggak ngerti Ya. ya udah. Tapi tanggung sendiri. ya dengar-dengar awal tahun 2021 ini mungkin sekolah bisa tatap muka, Pak ya. Bentar, kemungkinan ya itu ada harapan. Ada harapan, Pak ya? Sopir ya. Ya. Semoga aja ada. Pak, kalau penghasilan dari penumpang pelajar menyumbang berapa persen, Pak? Di antara Loh, pelajar ya banyak kok Mas. Banyak? Karena kan jalur LA itu kan Ya. kebanyakan anak sekolah. Banyak anak Ya. sekolah. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, mengukuhkan ratusan pejabat struktural di lingkungan pemerintahan Kota Batu. Pelantikan dan pengukuhan pejabat ini dilakukan karena adanya perubahan SOT yang baru. Selain ratusan pejabat struktural, ada 9 pejabat eselon yang juga dilantik. Bertempat di Gedung Olahraga Kaji Hamada Kota Batu, pelantikan dan pengukuhan pejabat di lingkungan pemerintah Kota Batu dilakukan Wali Kota Batu. Sebanyak 481 pejabat pimpinan tinggi pratama administrator, pengawas, dan fungsional dikukuhkan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Prosesi pengukuhan berjalan lancar dan tertib dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Bahkan sejumlah pejabat sengaja ditempatkan di tribun penonton karena tidak mencukupi. Tidak hanya itu, selain ratusan pejabat yang telah dikukuhkan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan juga dilakukan oleh Wali Kota Batu kepada 9 pejabat eselon, di antaranya Santi Restuningsasi yang sebelumnya menjabat sebagai Kabak Humas, dilantik dalam jabatan baru sebagai Kabak Perekonomian dan Sumber Daya Alam. Posisi jajaran 3 camat juga mengalami pergantian. Wali Kota Batu dalam sambutannya berharap pejabat yang dilantik dapat memberikan inovasi terbaik untuk melayani masyarakat Kota Batu, dan berpesan agar ASN yang ditempatkan dimanapun merupakan amanah dan anugerah. Semoga hal ini bisa dijadikan pedoman untuk bekerja dan mengabdi dengan baik. Wali Kota Batu menegaskan pelantikan ini dilakukan karena adanya perubahan SOTK dari 195 menjadi 190 SOTK saja. Dan rencananya juga akan melantik lagi pejabat pada bulan Maret 2021 mendatang karena banyak yang pensiun dan juga sebagai evaluasi penempatan jabatan. Sementara pelantikan dan pengukuhan pejabat di pemerintah Kota Batu ini dihadiri Wakil Wali Kota Batu, Sekda Kota Batu, Sekda Kabupaten Malang, serta Sekda Kota Malang, Ketua DPRD Kota Batu, dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan Kota Batu. Ini adalah SOTK baru, di mana kita harus pengukuhan dan pelantikan. Hanya ada 19 pejabat yang dilantik, yang lain dikukuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan SOTK baru ini ternyata ada 5 jabatan yang berkurang. Jadi kemarin 495, sekarang hanya 490. Nah, ini juga tidak mudah kami menempatkan orang yang sudah menjadi pejabat. Ya, itulah adalah hal-hal yang seperti saya sampaikan tadi. Tapi nanti insya Allah bulan Maret itu akan ada pelantikan lagi karena banyak sekali yang pensiun. Itu yang banyak rotasi. Kalau sekarang sebetulnya hanya pengukuhan yang baru. Yanto Yancung melaporkan. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga mawar potong belum ada kenaikan. Akibat faktor cuaca, tanaman mawar harus mendapatkan perawatan ekstra agar kualitas dan hasil panen bisa maksimal. Setelah sekian lama mengalami kelesuan pasar mawar hias potong akibat terdampak COVID-19, kini pasar mawar hias potong kembali membaik. Pada kondisi normal, penjualan mawar hias potong tidak hanya untuk kebutuhan lokal, tetapi juga dikirim ke beberapa kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Surabaya, Bali, dan beberapa kota besar lainnya di Jawa Timur. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga mawar potong relatif stabil dan belum ada kenaikan permintaan maupun harga. Memasuki masa pergantian musim di mana hujan mulai turun, perawatan tanaman juga dilakukan lebih meningkat karena tanaman mawar rawan terserang penyakit seperti cabuk.
Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, pada musim penghujan tanaman mawar lebih rawan terserang penyakit dibandingkan penghujan, sehingga untuk biaya pengeluaran juga lebih meningkat dibandingkan pada musim kemarau. Di lokasi terlihat tanaman mawar mengalami serangan jambu dan ulat pada bagian bunga, sehingga perawatan harus lebih ekstra untuk menjaga tanaman agar tetap sehat dan menghasilkan mawar berkualitas dan juga meningkatnya volume hasil panen. Harga mawar potong berapa, Bu? 1.000. Itu yang apa itu, Bu, yang 1.000 tuh? Yang bagus, Tangkai panjang ya, Bu ya? panjang. Ya, kalau tangkai pendek? Pendek 500. 500. Bu, ini kan hujannya sudah mulai lagi, Bu ya, turun intensitasnya deras, Bu ya. Ya. Seperti apa, Bu, ke tanaman mawar, Bu, pengaruhnya? Pengaruhnya gapuk. Ya, Gapuk ya tidak baik. nanti mawarnya bisa kembang besar. Mingkup, tidak bisa mekar. Oh, tidak bisa mekar, Bu ya? Tidak bisa mekar karena gapuk. Berarti kualitas turun, Bu ya? Ya, turun. Tapi kalau hasil panen banyak apa enggak? Hasil panen baik, banyak. Bu, kalau dekat-dekat Natal tahun baru biasanya gimana permintaan mawar, Bu? Ada kenaikan nggak? Tidak ada kenaikan dengan tahun baru. Oh, nggak ada, Bu ya? Tidak ada. Biasanya kalau yang naik pas pengumuman apa ya? Valentin aja, Bu ya? Ya. Jadi berarti harga 1.000 sama 500 sudah termasuk harga bagus? Bisa 2.500 2.500-an, Bu ya? Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Membangkitkan semangat tangan-tangan halus para seniman di tengah pandemi COVID-19, seniman yang tergabung dalam organisasi Seni Rupa Astra Citra Perupa Malang atau ACMP memamerkan 81 karya seni, 41 perupa dari Malang, Blitar, dan Kota Batu. Bertempat di salah satu hotel di Kota Batu, sebanyak 81 karya seni rupa dari beragam aliran perupa asal Malang, Batu, Blitar dipamerkan di tengah pandemi COVID-19. Dengan mengambil tema Art in Pandemi, pameran seni rupa dari berbagai aliran dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu bersama perwira penghubung Kodim 0818 Malang Batu yang ditandai dengan pemukulan gong dalam pembukaannya. Dalam sambutannya saat membuka pameran seni rupa ini, dengan adanya kegiatan pameran ini sebagai cermin berkumpulnya atau silaturahmi sesama seniman. Oleh karena itu, rencananya akan membangun tempat untuk berkumpulnya para seniman di Kota Batu. Rencana itu akan dibangun di timur alun-alun Kota Batu dengan luas lahan 3,5 hektar dan berharap rencana ini terwujud sebagai pusat pengembangan seni budaya, termasuk seni lukis dan seni patung. Sementara Humas ACPM menjelaskan, sengaja pameran seni rupa ini dipamerkan di tengah pandemi COVID-19 karena bertujuan untuk membangkitkan kembali semangat para perupa lewat karyanya yang memiliki beragam aliran. 81 lukisan dari 42 pelukis. Temanya Art in Pandemic COVID-19. Ini dari berapa aliran, Bu? Ada surrealis, ada realis, ada abstrak. Ini dari mana saja, Bu? Dari Malang, Batu, Malang Raya ya, Batu, Kediri, dan Blitar. Dari Jawa Timur. Iya. Apa Bu harapannya dengan kegiatan itu? Pada era pandemik ingin membantu setiap usaha, ataupun kegiatan agar tidak terpengaruh oleh pandemi. Jadi geliat ekonomi masih tetap ada. Terus harapan lain, Bu? Harapan lain adalah apapun yang perupa atau pelukis lakukan bisa mendapat sambutan dari masyarakat agar apresiasi seni di tempat kita itu lebih dinamis. Kepala Dinas Pariwisata mengaku sangat mengapresiasi pameran yang digelar oleh ACPM. Terlihat puluhan lukisan yang sangat berkualitas. Itu pertanda para seniman lukis ini tetap berkarya dan eksis walau sedang menghadapi pandemi ini. Rencananya, pameran seni rupa yang digelar oleh ACPM dengan mengambil tema Art in Pandemi ini akan berlangsung selama 1 minggu ke depan, dari tanggal 21 hingga 27 Desember 2020. Art in Pandemi, yang mana tentu kegiatan yang sangat luar biasa ya, yang mana seniman-seniman lukis Batu dan Malang Raya, bahkan ada dari Surabaya, dari Kediri berpartisipasi di sini. Mereka menampilkan karya-karya yang luar biasa bagus, yang tentunya di tengah pandemi mereka ternyata bisa memproduksi, bisa membuat karya-karya yang luar biasa dipamerkan pada hari ini. Tentu ini menjadi pengkayaan daya tarik Kota Wisata Batu
sebagai destinasi wisata di mana kegiatan pameran seni ini sering ditampilkan di sini. Dan kami komitmen untuk seniman-seniman lukis yang ada di Kota Batu khususnya maupun juga Malang Raya ini sering-sering untuk kita fasilitasi bisa menampilkan karya-karyanya. Termasuk kami juga memfasilitasi dari Dinas Pariwisata tempat kegiatan mereka untuk bisa berlatih, kita berikan edukasi dan sebagainya untuk pengembangan kemampuan seni lukis tidak saja itu, tapi juga nanti seni patung kita juga akan bina mereka. Jadi prinsipnya Dinas Pariwisata memberi apresiasi dan sekaligus ke depan akan mendorong, akan memfasilitasi terus berkembangnya seniman-seniman yang ada di Kota Batu maupun Malang Raya. Yanto Yancung melaporkan.